Halo teman, Ersu Channel kembali hadir untuk teman semuanya dan berharap bahwa teman dalam keadaan yang baik-baik adanya. Dan Ersu Channel saat ini berada di taman bonsai milik mau dibilang teman-teman kerja juga. Kami milik Bapak Christian Pani yang terletak di daerah ini Pedagadi. Masuk Pedagadi kok Bapak Chris atau Lekunik ya? Ke arah bandara, persis di pinggir jalan. Kita mau lihat-lihat nih koleksinya Bapak Chris Pani, seorang kolektor bonsai, berbagai jenis bonsai nih. Ada jenis Santigi, kemudian ada juga jenis-jenis yang lain. Ini saya coba ambil gambar secara keseluruhan dulu taman bonsainya Pak Christian Pani. Nanti kita akan bincang-bincang dengan Pak Christian, Pak Chris, sejak kapan mulai berburu atau menyukai bonsai ini dan sampai sekarang sudah seberapa banyak koleksi dari bonsainya beliau, kemudian tentu kemana saja beliau berburu Santigi, koleksinya jenis-jenis apa saja, dan suka dukanya dalam berburu Santigi itu seperti apa. Nanti kita akan bincang-bincang dengan Pak Chris Pani. Tapi saya mau ambil dulu koleksi-koleksinya beliau nih. Kalau teman yang penggemar bonsai, maka dengan melihat karakter-karakter koleksi dari Pak Chris ini, teman-teman sudah tahu jenisnya, kemudian juga karakternya seperti apa menurut teman semua, dan tentu bisa apa ya, memberikan penilaian lah. Oh, kalau karakter seperti ini, koleksi seperti ini, kalau kita beri nilai itu berapa poinnya, dan ya berapa poinnya, dan kalau misalnya dihargakan itu sudah bisa mencapai berapa rupiah nih. Karena memang selain koleksi, penggemar bonsai juga tidak sekedar koleksi, tapi ada yang bertransaksi juga. Kalau ada yang berminat dan cocok harga, ya di Lego juga seperti itu. Nah, ini masih saya berada di taman bonsainya Pak Christian Pani yang terletak di kawasan Lekunik ya. Lekunik sudah masuk desa, kok masuk kelurahan Bapak Chris ya? Desa. Oh ya, desa Lekunik, betul desa Lekunik, desa Pemekaran. Dari kelurahan Sanggawen. Oh, dari Pemekaran, dari Sanggawen. Ya. Ini beberapa koleksi beliau yang saya sudah highlight. Oke teman, sekarang saya ajak bincang-bincang Bapak Chris nih. Bapak Chris ini kan ini jenis apa nih Bapak Chris? Santigi. Santigi ya. Karang. Santigi berarti dia ada di pinggir laut ya, pinggir laut Bapak. Nah, ini banyak koleksi. Kalau total semua yang jenis Santigi ini, Bapak Chris punya berapa? Sekitar berapa pot ini? Sekitar 50 pohon, 50-an pohon. 50-an Santigi ya, Santigi. Sana itu ada jenis, kalau yang ini Bapak Chris ini jenis apa nih? Sisir. Sisir ya, ada Kaliage. jenis sisir juga ya. Ini ada beberapa pot ini ya. Kalau sisir ini, kalau Santigi ini dapatnya di daerah-daerah mana di Rote Bapak Chris? Di pesisir pantai. Hampir semua Rote adakah? Pesisir pantainya Rote ada Santigi kok? Iya. Hampir semua pesisir pantai itu ada. Tapi kalau yang sisir ini Bapak Chris, apakah hanya di daerah tertentu, wilayah tertentu? Kalau ini di wilayah selatan habitatnya. Habitatnya di Rote Selatan ya? Rote Selatan. Kalau Santigi di hampir semua wilayah Rote ada. Nah, kita mau
kita dari yang mau dibilang yang primadona ini Santigi ya. Bapak Kris, dari semua dari 50-an pot Santigi ini berapa punya primadona atau andalan yang mana? Apakah yang pot besar ini atau mana yang menurut Bapak dalam perankingan Bapak atau ya dalam penilaian Bapak yang menurut Bapak paling unik? Apa karakternya atau apanya? Iya, kalau yang berkarakter ya salah satunya yang Salah ini, satu ya. iya. Kalau saya minta 3 besar khusus untuk Santigi, Bapak pilih mulaikah dari nomor 3-nya 21 atau 123-nya yang mana? Kalau misalnya kita dari 321 dulu, mana yang urut 3 nih? Ya kalau yang berkarakter ya salah satu. Khusus untuk Santigi ya. Iya. Ya kalau saya minta 3 berarti ini yang nomor 3 ya Bapak ya. Iya. Iya. Kemudian nomor 2-nya Bapak yang mana? Bapak bisa tunjuk yang mana yang nomor 2? Duanya yang Kita kemana nih? yang ini. Yang ini 2 ya. Iya. Yang ini 2 ini Iya. versi yang punya Bapak Kris ini untuk kategori Santigi ya. Akan nomor terus kemudian nomor 1-nya Nomor 1 Tiga. yang besar ini. 2 ya. Ini yang nomor 1-nya atau primadona andalan Bapak Kris nih. Saya juga seperti itu, saya juga menjagokan ini. Ini dapatnya di wilayah mana Bapak Kris? Wilayah selatan juga. Rote Selatan ya. Iya. Cukup besar ini ya Bapak ya. Ini waktu menemukannya itu agak di daerah yang relatif mudah dijangkau atau agak medannya sulit ini Bapak Kris? Khusus untuk ini yang nomor 1 ya primadona. Kalau untuk Medan, Karena ini potnya ya, saja besar ini. kalau untuk Medan ya jelasnya Santigi ini tumbuhnya di tempat-tempat yang ekstrim. Dan ini ada di ekstrim. Iya, di tempat-tempat yang memang susah juga dijangkau. Kalau memang Ya termasuk ini juga di nekat, bedanya iya, ya butuh punya- kenekatan ya untuk memboyong pulang ya. Iya. Waktu itu Bapak Kris dapat si dia nih sendiri atau dengan teman atau dengan Ya, anak? dengan teman. Iya karena besar, besar. mestinya dengan kendaraan dengan mobil ya Bapak Kris Iya. ya. Oke, kita sudah minta 3 besar koleksinya Bapak Kris. Sekali lagi ini yang nomor 1-nya dapatnya di Rote Selatan. Kalau yang ini dapatnya di mana Bapak yang nomor 3-nya ini? Sama juga semua. Selatan juga Iya. ya? Waduh ternyata selatan ini pusatnya Santigi. Kalau yang ini yang Sama juga. berarti 3 besarnya dapatnya dari Rote Selatan ya Bapak ya? Rote Selatan karena memang terbentuk oleh alam. Karakter Santigi Rote Selatan itu unik model. Unik. Itu kira-kira ada faktor apa sehingga menentukan menyebabkan karakter-karakter Santigi dari Rote Selatan itu unik Bapak Kris? Kalau bagian selatan itu memang karena Dia langsung berhadapan dengan laut iya, lepas, karena iklim iklim. dan cuacanya itu musim timurnya itu lebih panjang Hmm. sehingga terbentuk oleh terpaan angin. Itu yang membuat karakternya Iya, membuat unik. karakter. Ini ya apa ya kayak batang-batangnya kering tetapi ada tunasnya. Ya jadi ini 3 besarnya Bapak Kris ini. Iya, kalau yang ini jenis apa yang daun-daun kecil ini Bapak Kris, yang Bapak Kris bilang ini apa? Sisir atau Kaliage. Kaliage ya, nama lainnya. Ini koleksi sisirnya Bapak Kris. Kalau yang sisir ini dapatnya di mana? Ini persebaran atau habitatnya Bapak Kris? Rote Selatan juga dia. Rote Selatan juga ya Bapak. Rote Selatan. Berarti Rote Selatan ini sumber Santigi nih, Santigi. Sumber bonsai baik Santigi maupun sisir ya. Yang ini apa ya kita menyebutnya pohon duri ya Bapak? Arabica. Iya. Arabica ya. Arabica. Pohon duri. Pohon duri ini kalau yang ini di mana saja ada kok Bapak? Ini di seluruh Wilayah Rote ada ya. Rote ada. Ini juga masih Tergantung pemilihan karakternya. Tapi yang memang khas paling berkarakter unik itu adalah Santigi ya Bapak Kris ya. Iya. Karena dia dari dasarnya sudah terbentuk lah seperti itu. Kalau yang lain-lain itu nanti baru bisa dibentuk ya Bapak Kris ya. Yang ini kayaknya agak Ini sancang. sancang ya Bapak. Iya, ini sancang. Sancang. Terus yang daun halus itu boxus. Oh ini boxus. Iya. Sama ini sama dia. Kalau ini dapatnya ya dari teman, tapi ini kebanyakan dari luar. Oh dari luar. Iya, Boxus dengan sancangnya dari luar. Iya. Tidak ada di Rote ya. Tidak ada di. Oh jadi sesama sesama teman bisa tukaran juga, Ya, bisa barter juga Bapak iya, Kris. bisa dibilang begitu. Oh, bisa tukaran juga nih. Oke, iya. Jadi rata-rata sudah nih kita sudah sebagian besar
koleksinya Bapak Kris kita sudah lihat nih. Coba saya ada kan tamannya bentuknya agak bulat nih, jadi kita mesti keliling semua dulu untuk bisa mengambil visualnya. Ya, ini masih koleksinya Bapak Kris Pani. Jadi memang semuanya di rumahnya Bapak Kris berarti koleksinya Bapak Kris nih. Ini juga dia ada di dalam batu karang ya Bapak Kris. Yang ini juga unik juga, kecil tapi modelnya bagus. Ini dapatnya di Bapak Kris Mas. Rote Selatan juga ya. Waduh, benar-benar Rote Selatan sumber bonsai. Oke. Nah, ini nih Bapak Kris. Kalau menurut saya ini unik juga nih. Bentuknya ini dapatnya dari mana lagi Bapak Kris? Rote Selatan. Udah ternyata semua santigi yang unik itu rotes. Tapi Bapak Kris ini masih kering semua nih. Ini sudah berapa lama ditaruh di potnya ini, di medianya ini, dan apakah ini kan belum nampak nih daun-daunnya ini. Apakah ini memang masih bisa diharapkan untuk tumbuh daun-daun atau memang ini sudah sudah gagal ini Bapak Kris? Kalau ini sudah berapa lama ditaruh di pot nih, media potnya ini Bapak? 2 bulan lebih. 2 bulan lebih. Jadi menunggu trubus, tapi kalau dilihat dari trubus itu apa Bapak? Trubus ya itu muncul tunas baru. Tunas baru. Oh iya. Sudah 2 bulan lebih nih. 2 bulan lebih. Tapi melihat dari perkembangannya ini Bapak Kris masih optimiskah dia akan muncul trubus atau tunas baru atau bagaimana Bapak Kris? Kalau dilihat dari kondisi pohon yang ada ini kemungkinan besar ya gagal tumbuh. Gagal tumbuh ya. Iya. Nah, ini penyebab gagal ini kan Bapak dari semua ini berhasil nih. Penyebab gagalnya tumbuhnya trubus untuk yang satu, koleksi yang satu ini apa? Padahal bagus sekali karakternya ini Bapak Kris. Ya, kalau pohon ini kan diambil bersama dengan karangnya. Sehingga di dalam karangnya ini tidak tahu kalau akarnya banyak, kemungkinan karena sedikit akar, sehingga faktor itu yang menyebabkan pohon ini. Bapak boleh simpulkan bahwa ini sudah gagal ya. Nah, kegagalan itu apakah karena faktor misalnya memang ini atau ada faktor manusia atau Bapak yang perlakuannya yang agak salah sehingga dia tidak tumbuh trubus ini Bapak Kris? Ya, kalau perlakuan terhadap semua santigi ini sama, medianya kan sama semua. Tapi khusus untuk yang satu ini Bapak merasa ada perlakuan yang salah yang Bapak lakukan sehingga tidak berhasil nih. Dari semua pohon ini memang peluang tumbuh itu ada peluang tumbuh besar kan? Dan ada juga yang memang gagal juga. Jadi tidak semua. Jadi dari sekian banyak, tapi sejauh ini kebanyakan berhasil tumbuhnya. Hanya ini saja yang Bapak merasakan gagal dan mungkin sedikit perlakuan yang kurang tepat sehingga dia sudah 2 bulan tapi tidak ada tanda-tanda ini Bapak Kris. Dari pengalaman itu memang untuk semua pohon yang diambil itu tidak semuanya tumbuh. Walaupun boleh dikata Bapak punya 99% lah berhasil, tapi yang satu ini kita maklum bahwa ini bagian dari yang tidak berhasil, itu tidak sempurna. Kalau yang ini bentuknya juga agak unik ini Bapak Kris. Ini berhasil. Kan sudah ada tunas ini, sudah ada trubus ini Bapak. Kalau untuk pohon yang ini ya sudah ada harapan. Optimis. Kan sudah mulai ada tunasnya sudah mulai tumbuh. Trubusnya. Ini dapatnya dari mana Bapak? Sama juga. Rote, semua Rote Selatan ya. Ini sudah dibentukin kah atau urat-urat atau apanya ini jalur alur ini hasil bentukan bukan? Kalau itu ya dibentuk. Oh, ya Bapak yang pakai kayak pahat. Iya, dipahat. Oke. Sesuai alur kayu nih. Keringannya. Iya. Iya, jadi dari sekian banyak hanya yang gagal baru ini saja ya Bapak Kris ya. Nah, itu dimaklumi ya kan. Tidak mungkin semua 100% juga kan Bapak Kris ya. Oke. Ya teman, saya masih di taman bonsainya Bapak Christian Pani, seorang kolektor bonsai di Kabupaten Rotterdam, pemburu dan kolektor bonsai. Saya coba ambil gambar dari koleksi yang lain dari Bapak Kris. Bapak Kris, kalau ini besar sekali nih Bapak. Ini dapatnya di mana? Ini kayak pohon asli benar nih. Kalau yang itu ya sama juga. Rote Selatan juga. Berarti mayoritas santiginya Bapak Kris ini didapatnya dari Rote Selatan.
Rote selatan ini menyangkut atau ke Katalai kah Bapak Kris? Atau sebagian dari Lole? Memang Lole bukan Rote selatan, tapi pantai-pantai selatan gitu Bapak Kris. Iya. Ini juga dari Rote selatan. Wah, ini nampaknya masih baru Bapak Kris. Yang ini baru baru sama Kalau yang ini karangnya. baru dongkel. Dongkelnya dapat dari mana nih? Baru beberapa hari. Kalau ini dari wilayah timur. Jadi ada perbedaan. Ada perbedaan karakter. Bedanya wilayah selatan sama wilayah timur? Timur beda. Beda karakter atau beda apa? Karakternya lurus. Oh, lurus, tidak ada Iya. uniknya ya. Ada keringannya. Timur ini mana? Rote timur kah atau Landuleko? Ya, Landuleko. Landuleko ya. Jadi memang bentuk tipikal Santigi bagian selatan dan timur itu Berbeda. ada beda ya. Karakter yang paling bagus itu yang Rote selatan ya Bapak ya. Bapak Kris, kalau yang ini juga besar nih. Cukup mengembang. Ini dapatnya dari mana Bapak? Sama juga Rote Selatan. Rote selatan ya. Ini kalau sudah seperti ini sudah saatnya untuk Dibentuk. dikawat. Ya, Oh, dibentuk. dikawat ya, Iya. sesuai pola yang kita inginkan ya Bapak Kris ya. Oke, kalau jejeran sini nampaknya jejerannya apa? Arabica kalau Bapak Kris menyebut atau ponduri ya Bapak ya. Iya. Ponduri, kemudian ini sisir juga. Kalau ponduri sebenarnya mudah didapat di wilayah Rote ya, karena ada di mana-mana Bapak Kris ya. Tapi ini bongkolnya atau dapat batangnya besar-besar semua. Ini memang ambil dari batang dasarnya Bapak Kris atau iya ya dari Iya. Ini kan dongkelannya harus dengan akarnya, bukan dari stek. ya, tapi pasti dalam dulu kalinya untuk bisa dapatnya Bapak. Iya. Untuk proses dongkel Arabica ini paling susah. Paling susah ya, karena di akar tingkat kesulitannya tinggi, kemudian berduri. Hmm. Yang paling rumitnya di situ. Oke. untuk Arabica. Yep. Oke teman, saya masih berkunjung nih di taman bonsainya Bapak Christian Pani yang terletak di Desa Lekunik. Kali lagi ini koleksinya Bapak Chris Pani. Yang kalau total semua ini sudah bisa mencapai 100 pot ini Bapak Chris ya, baik Santigi maupun sisir dan Arabica dan jenis-jenis yang lainnya Bapak Chris ya. Oke Bapak Chris, kita bincang-bincang. Bapak Chris mulai kapan nih berburu Santigi? Berburu ya seperti itu. Kalau umumnya kita sebut bonsai ya Bapak, tapi salah satu jenisnya adalah Santigi. Ini mulai kapan Bapak Chris? Kalau Berburu sudah lama. Sudah lama. Sudah lama, tetapi baru mulai aktif kembali lagi untuk. Jadi sempat mulai dulu, kemudian Iya. agak sedikit. Iya, vakum. Oh, vakum. Vakum beberapa tahun. Iya. Kemudian ya mulai aktif kembali lagi untuk Berburu lagi, mencari lagi. Mencari lagi. Hampir semua wilayah Rote Bapak Chris sudah sambangi, sudah datang untuk mencari kok Bapak. Iya. Rote Kalau selatan. untuk rote ya bahan untuk bonsai ini banyak tersedia. Bapak Chris mulanya tertarik itu spontan saja secara pribadi atau ada yang ajak? Atau lihat karena memang lagi rame-rame orang berburu Santigi, kemudian Bapak juga tergerak lah, suka lah. Iya, lagi booming juga karena Booming awal itu tahun 2000 berapa ya Bapak Chris? Saya 2000, tidak salah ingat. sekitar 2005, 2000-an. 2000-an 5 ke atas ya. Iya. Jadi sejak itu mulai Bapak juga tertarik sejak saat itu atau kesini baru Bapak? Sebelum 2000-an itu 90-an ada. Oh sempat juga sudah mulai Sudah. koleksi juga. Tapi vakum, kemudian giat kembalinya lagi berapa tahun belakangan ini kok Bapak? Baru 1 tahun. Itu yang gencar lagi. Iya, gencar lagi untuk. Oke Bapak Chris, ternyata koleksinya Bapak Chris juga lumayan bagus nih. Apakah koleksinya atau apa yang Bapak Chris dapatkan semua masih aman atau apa ya? Ada yang sudah dijual kah atau ada yang sudah diambil teman kah? Ya, untuk koleksi, kemudian ya kalau
ada teman yang minat ya kita berbagilah seperti tadi ya. Ya mungkin apa ya, tidak dalam posisi misalnya jual beli, tapi berbagilah seperti itu. Mungkin apalah istilahnya, mungkin yang dikembalikan uang potnya atau uang bensin sebatas itu saja Bapak Kris ya. Tapi ada yang murni beli, artinya bukan teman, ada yang kalau jual sih tidak ya. Pencinta bonsai ini yang bukan ya, bukan uang ya, bukan uangnya, bukan mencari keuntungan. Iya, tidak membisniskan lah, koreksinya semata-mata namanya hoax ya, koleksi itu paling berbagi atau ya giveaway atau kasih ke teman-teman lah seperti itu. Bapak Kris kan sudah, kalau berburu sampai ke Rote Selatan, ke Landuleko dan lain itu sendiri kok, atau ada dengan teman atau dengan anak buah Bapak? Karena mau lihat ini besar-besar ini kalau dengan teman. Iya, dengan teman. Kadang sendiri, kadang teman. Kalau yang kecil kan bisa sama motor nih, tapi kalau yang besar-besar kan mesti di ini ya, di mobil ya, kendaraan roda 4 ya, bisa diangkut dengan roda 2 ya, roda 2. Ada pengalaman apa ya, buruk atau pengalaman berkesan lah seperti itu ketika Bapak Kris berburu bonsai ini atau santigin? Mungkin pernah celaka atau apalah seperti itu, ada kesan Bapak Kris? Hampir air laut dan hampir terperangkap atau apa seperti itu, ada kesan? Ya. Atau terjatuh dari tebing atau apa Bapak Kris? Ya kalau luka-luka lecet ya pasti. Biasa. Karena berhadapan dengan medannya ekstrim ya. Terus dengan bahan-bahan alat-alat pengkelan yang ada ya, namanya suka duka tetap ada. Yang pertama itu ya cuaca panas, tapi karena hobi ya iya, harus mau hitam kayak apa yang penting kalau lihat satu mestinya bawa pulang ya Bapak Kris ya, harus bawa pulang. Sayang kalau sampai bawa pulang ketemu ya harus dipaksakan untuk sayang kalau sampai bawa pulang kan takut orang lain yang dapat lagi tuh Bapak Kris. Pantang pulang kalau sampai dapat seperti itu ya. Sampai ke Landuleko juga berburu. Bapak Kris, kenikmatan apa yang Bapak peroleh dari berburu, baik berburunya maupun setelah bawa sampai di rumah dan dirawat ini, kepuasan apa yang Bapak peroleh seperti itu? Ya yang jelas bahwa berbeda antara hasil dongkelan sendiri dengan kalau mau dibilang punya duit dan beli. Bedanya ada perbedaan. Ada kepuasan tersendiri kalau hasil dongkelan sendiri ya. Iya. Dan sejauh ini Bapak Kris tidak pernah misalnya beli ya. Ini hasil berburu semua. Ada kepuasan batin lah, misalnya taruh lah ya, misalnya lagi orang bilang bete atau lagi mumet atau apakah di kantor atau di rumah, dengan melihat dan merawat serta ada di taman ini ada ada kepuasan dan semua permasalahan atau keruwetan itu bisa hilang seketika ya Bapak Kris. Mungkin hal utama yang sering ditemukan oleh teman-teman penghobi bonsai ya seperti itu, rata-rata ya begitu. Rata-rata semua punya bahan itu ya jelas ya dirawat dengan baik. Tapi seperti yang saya tahu, kebanyakan pemburu ini adalah laki-laki ya, kaum pria ya. Padahal kalau mau dibilang secara keseluruhan kan, ya ini juga kategori bunga juga sebenarnya itu. Tapi perempuan yang paling bisa urus ini dan ini. Tapi khusus untuk hal ini mungkin karena medannya yang rumit dan lain-lain sehingga bapak-bapak lah yang berburu bonsai ini. Kalau bapak-bapak spesifiknya kepada bonsai. Iya ya. Kalau bunga secara umum itu ibu-ibu. Bunga ya ibu-ibu. Oke, betul sekali. Oke Bapak Kris, jadi ada kepuasan tersendiri ya dengan bisa membawa pulang satu batang satu pohon saja, kemudian merawatnya sampai tumbuh seperti ini. Kepuasannya tidak bisa diukur dengan uang. Makanya tadi Bapak Kris bilang namanya pencinta bonsai itu tidak akan pernah dibisniskan. Kalaupun terjadi hanya sebatas pertukaran misalnya antara teman dan mungkin ya kayak kasih hadiah ke teman atau apalah orang kawan-kawan lah seperti itu. Tapi sampai di bisnis itu Bapak Kris tidak sampai di situ Bapak Kris ya. Oke Bapak Kris, ini bagus sekali. Dengan menekuni hobi berburu ini ya kepuasan kesenangan tidak bisa
tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kalau mau dilihat malah materinya ini korban banyak, artinya mengeluarkan banyak materi nih ya, uang atau apa untuk bisa dapat segini banyak ini ya Bapak Kris dan bawa pulang ini. Tapi itulah intinya, kepuasan itu bukan masalah uang. Berapapun uang yang dikeluarkan, sejauh kita merasa puas, merasa aman dan nyaman atas sesuatu, termasuk atas koleksi bonsai atau santigi ini, maka itulah yang harta, atau itulah yang tidak bisa dinilai dari uang Bapak Kris ya. Ini akan terus berburu terus ini Bapak Kris. Ya, itu yang jelas bahwa namanya hobi pasti akan ditemukan. Pasti. Bapak Kris, Bapak kan sudah keliling sana sini, ini mau dibilang ketersediaan atau stok santigi atau bonsai dari berbagai jenis ini pasti semakin hari semakin berkurang karena banyak orang juga yang menekuni hobi ini Bapak Kris ya. Kalau di habitatnya ya bahannya masih banyak, tapi tidak semuanya bisa dibawa karena memang pemilihan karakter itu yang paling ya kesininya karakter itu yang diutamakan ya Bapak. Kalau mungkin awal-awal asal dapat ya angkut ya, tapi kesini atau semakin banyak koleksi, berarti yang diutamakan itu adalah karakter. Jadi kebanyakan kami yang pencinta ini juga mengutamakan ya kelestarian alam. Seperti itu Bapak, jadi tidak dieksploitasi secara masif besar-besaran untuk keseimbangan alam juga. Oh begitu, ada juga sekedarnya diambil yang karakter bagus. Oh yang biasa-biasa disisakan lah untuk bisa jadi vegetasi alam bisa terjaga lah seperti itu. Oke teman, inilah bincang-bincang saya dengan Bapak Kris Pani, seorang kolektor, seorang penggemar, seorang pemburu lah seperti itu bonsai, terutama kebanyakan hasil buruannya Bapak Kris ini adalah jenis santigi ya. Kemudian ada jenis yang lain, tetapi yang paling dominan itu adalah santigi. Ya masing-masing kita punya hobi lah. Bapak Kris punya hobi berburu bonsai, mungkin sahabat juga punya hobi yang lain. Tapi intinya hobi itu akan membuat kita merasa senang kalau hobi kita itu bisa tersalurkan, atau ketika kita menyukai sesuatu kita bisa mendapatkannya, itulah kepuasan batin yang tidak bisa dinilai dengan uang. Ya teman, terima kasih, selamat menikmati hobi teman, apapun hobinya. Ikutilah terus karena itulah passion, itulah kepuasan batin yang teman akan dapatkan. Kalau benar-benar hobi sahabat itu diikuti, ditekuni, maka itu akan mendatangkan kepuasan batin bagi sahabat. Sekali lagi, kepuasan batin itu tidak bisa diukur dengan uang. Ya, dari taman bonsainya Bapak Christian Pani di Desa Lekunik, Kecamatan Lobalain, RSU Channel melakukan perbincangan ini. Kiranya perbincangan dapat bermanfaat. Sekali lagi, apapun yang menjadi hobi kita, tekunilah, turutilah, karena itulah yang akan membuat kita merasa senang dan memiliki kepuasan batin. Terima kasih, dukung terus RSU Channel, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar RSU Channel terus melakukan cover up atau menghadirkan konten-konten yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.